Kamu sudah gila. Kamu merencanakan ini untuk mengusirku. Iya, kataku singkat. Kenapa harus sejahat ini, Rin? Kenapa tidak bicara baik-baik? Mas Andri menatapku lekat. Kilatan amarah begitu jelas dari sorot matanya. Baik-baik. Aku sudah menyuruhmu pergi dengan baik-baik, dengan lembut, dengan halus. Tapi apa yang kudapat? Hanya kebohongan. Kamu iyakan permintaanku, tapi kamu dan keluargamu tidak sama sekali menuruti keinginanku. Haruskah aku terus berbaik padamu, Mas? Aku tidak menurut karena aku sedang memikirkan sesuatu. Memikirkan di mana aku dan keluargaku tinggal. Tapi belum juga dapat tempat tinggal baru. Kamu malah datang merusak ketenanganku. Banyak alasan kamu, Mas. Waktu minta uang katanya ibu dan adikmu akan pulang dan kamu akan kembali tinggal di rumah Hena. Tapi apa buktinya? Kalian masih tinggal di rumahku. Masih untung aku tidak meminta uang sewa. Masih untung aku kasih tinggal gratis. Bukan berterima kasih, malah mencak-mencak. Dasar wanita sombong. Sabodo. Kau. Mas Andri mengepalkan kedua tangan dengan rahang yang mengeras. Dia maju satu langkah dan aku memundurkan kakiku. Aku harus siaga. Siapa tahu dia akan memukulku secara tiba-tiba. Andri, bantuin. Dasar keada akhlak. Bukannya bantuin ngeluarin barang, malah ngobrol santai sama perempuan begajulan itu. Ibu dan Hena meneriaki Mas Andri dengan begitu kesal. Apa tadi dia bilang? Begajulan? Sepertinya bibir perempuan itu menginginkan sentuhan manja dari tanganku. Aku berjalan mengekor di belakang Mas Andri, berjalan menghampiri Hena dengan segenggam tanah kering yang aku ambil sebelum melangkah tadi. Apa kau lihat-lihat? Dasar wanita stres, semprot Hena saat aku sudah berada di depannya. Hena menjatuhkan keranjang berisikan pakaian yang ia bawa dari dalam rumah dengan kasar. Selanjutnya, tangan Hena melayang hendak menarik jilbabku. Namun, sebelum ia sampai, aku sudah terlebih dahulu menyumpal mulutnya dengan tanah kering yang aku bawa. Cuh. Hena terbatuk-batuk sampai meludahkan tanah yang masuk ke dalam mulutnya. Kau, dasar kurang ajar. Hena murka. Ia menyerangku dengan menarik jilbab berku yang aku kenakan. Aku pun tidak ingin diam saja. Aku melawan dengan menjambak rambutnya yang seperti rambut jagung itu. Kau penghancur, Arin. Kau menghancurkan kebahagiaanku. Hena meracau di sela serangannya. Bukannya sebaliknya, kamu duluan yang datang mengusik kehidupanku. Ujarku tak ingin diam. Hena melepaskan tangannya dari jilbabku. Aku pun melakukan hal yang sama. Kita saling diam dengan saling memandang tajam. Asal kau tahu, Arini, Mas Andri menceraikanku dulu karena dirimu. Jangan mengada-ngada, dadaku naik turun. Hena menyeringai. Perceraianku dan pernikahanmu adalah rencana Mas Andri. Uang adalah alasan kami melakukan itu. Kau tahu, Arin, sejak kau menikah dengannya, uang nafkah lahir dan batin tidak pernah Mas Andri lupakan sejak dulu. Kau hanya dia jadikan sumber keuangannya saja. Dan kau itu bodoh, Arini. Rasa panas menjalar di seluruh tubuhku. Dari ujung kaki hingga kepala. Dadaku terasa sangat mendidih. Jadi, selama ini mereka memainkan pernikahan hanya untuk uang. Mereka bercerai secara hukum dan agama, tapi masih berhubungan layaknya suami istri. Dasar manusia laknat. Kau menjijikkan, Hena. Hena tertawa terbahak. Ia puas melihatku yang sudah dikuasai amarah.
Aku merendahkan tubuhku, berjongkok dengan mengambil panci gagang yang tadi mereka keluarkan lewat pintu belakang. Secepat kilat, aku melemparkan barang itu hingga mengenai kening Hena yang masih tertawa. Kurang ajar, Hena semakin murka. Dia melemparkan pakaian dari dalam keranjang. Aku tak melawan, malah mengumpulkan pakaian yang Hena lemparkan padaku. Aku memungut dan membawanya ke sawah yang berada di sebelah kanan rumah. Alhasil, semua baju-baju itu jadi basah dan kotor, terkena lumpur. Hena, apa yang kau lakukan? Bukannya bantuin beresin, malah diberantakin. Kemana baju-baju ibu? Teriak ibunya Mas Andri. Aku menutup mulut menahan tawa. Rupanya baju yang Hena lemparkan adalah baju mertuanya. Menyenangkan. Hena akan kena marah. Bu, itu tadi Arin yang lempar ke sawah. Salah sendiri, kenapa kamu lemparkan padaku? Kataku sambil berkacak pinggang. Ibu tidak terima karena baju-baju miliknya sudah bercampur dengan lumpur. Ia menyuruh Hena untuk mengambil pakaian itu. Namun Hena menolak, hingga akhirnya perdebatan mertua dan menantu pun terjadi. Aku terkikik sendiri melihat mereka yang sedang beradu mulut. Awas! Semua orang yang menyaksikan penggusuran rumahku berteriak sekencang mungkin saat dinding rumah akan roboh ke arah Hena dan mertuanya. Aku segera menyingkir, menjauh, meninggalkan tempat itu, kembali ke jalan untuk melihat dari kejauhan. Sedangkan keluarga itu berlari ke sembarang arah untuk menghindari tembok yang tumbang akibat sentuhan jari jemari eskavator. Bruk! Hena and the gang berteriak histeris saat tembok itu roboh dan menimpa barang yang mereka bawa dari dalam. Kenapa harus didorong ke arah sini sih? Kenapa gak dibawa ke sana? Ibu berteriak, kesal karena usaha mereka untuk menyelamatkan barang-barang miliknya berbuah kesia-siaan. Harta mereka hancur tidak tersisa, termasuk magicom serta kompor gas yang baru dibeli Hena pun raib, rusak dan tidak akan bisa terpakai lagi. Kasihan ya mereka. Iya, kenapa gak disuruh pergi secara baik-baik sih? Malah dibikin menderita seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa ibunya si Andri tidak pingsan ya? Apa Agung dan Arini itu sakit hati dengan konspirasi mereka? Makanya dibalas dengan seperti itu. Menurutku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang diterima si Arini. Bayangkan, diselingkuhi, dimadu tanpa sepengetahuan dia. Selentingan ucapan orang-orang di belakangku membuat aku menarik napas dalam-dalam. Entah siapa yang bicara, tapi aku sangat setuju dengan orang yang terakhir bicara. Aku sakit hati, aku hancur. Hancurnya rumahku tidak sebanding dengan hancurnya hatiku saat tahu jika Mas Andri dan Hena telah menikah di belakangku. Apalagi pernikahanku hanyalah sebagai jalan untuk Mas Andri mendapatkan uang, mendapatkan upah tanpa potongan. Aku melihat pada keluarga mantan suamiku. Di dalam hati yang paling dalam, aku pun merasakan iba pada mereka. Saat ini, mereka tengah duduk berjongkok di pinggir sawah dengan memandangi rumah yang sudah hampir rata dengan tanah. Tanpa harta, tanpa uang, mereka keluar dari rumahku, hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka masing-masing. Apa aku jahat karena sudah berbuat hal ini pada mereka? Apa aku telah zalim karena membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Sayangnya, aku membutakan mata hatiku untuk mereka. Keikutsertaan ibu dan kedua adik Mas Andri dalam drama pernikahan itu membuatku enggan untuk mengasihani mereka. Hei, kenapa? Menyesal?
Abah menepuk pundakku dari belakang. Aku menoleh dan menggeleng. Arin mau pulang, Bah. Aku menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Ayo kita pulang sekarang. Sebentar lagi mereka selesai kok, ujar Abah. Aku pun mengangguk dan memilih pergi bersama Abah. Sampai di rumah, aku menjatuhkan bokongku pada teras rumah. Aku tidak langsung masuk, melainkan duduk di teras dengan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tanya Abah seraya ikut duduk. Apa Arin emang jahat, Bah? Arin keterlaluan. Hanya karena sakit hati, Arin membuat orang lain sakit hati juga. Tidak, Neng. Toh, kita melakukan itu tidak merugikan orang lain. Itu rumah kamu, bukan rumah bansos dari pemerintah. Ya terserah kamu, mau kamu apakan juga. Lagian kita sudah menyuruh mereka pergi secara baik-baik, tapi merekanya saja yang memang mau tinggal gratisan, ujar Abah. Sudah, jangan dipikirkan. Sekarang mending kamu ke dapur. Siapkan makan untuk tukang beko. Tadi Abah sudah ambil ikan. Sekarang kamu goreng sana, lanjut Abah menyuruhku. Ais, bosen, Bah. Makan sama ikan terus. Sekali-kali makan sama daging atuh. Itu juga daging. Daging ikan, kataku, memotong ucapan Abah. Sudah bisa ditebak, selalu begitu. Dengan mengerucutkan bibir, aku pun beranjak ke dapur. Benar saja, ikan layur berukuran besar sudah siap untuk aku potong. Tidak ingin menunggu nanti, aku pun memotong dan mencucinya. Neng, jangan digoreng, kita bakar saja. Abah berteriak dari depan. Iya. Setelah selesai memotong dan mencuci ikan, aku taburi dengan bumbu dan aku bawa ke depan. Ternyata Abah sudah menyalakan api untuk membakar ikan. Itu ayam siapa, Bah? Tanyaku saat melihat ada ayam jantan berukuran besar tergeletak dengan leher berlumuran. Ayam apa? Dari mana? Tanyaku lagi. Apa beli dari si Karim buat anak Abah yang ingin makan daging ayam, ujar Abah menunjuk rumah tetangga samping rumah. Aku loncat-loncat seperti anak kecil yang diberikan hadiah mainan sama bapaknya. Senang bukan main karena bisa makan ayam bakar. Ini bukan pertama kali aku makan ayam bakar, tapi biasanya kita makan ayam sayur yang dijual di pasar. Dan rasanya beda sama ayam kampung yang memang terasa lebih gurih dan tidak lembek menurutku. Aku segera membawa ayam yang sudah kehilangan nyawa itu ke dapur. Setelah selesai membersihkan ayam, aku kembali membawanya ke depan. Ternyata sudah ada Kang Beko yang tengah berbaring mengistirahatkan tubuhnya di teras. Mau masak apa, Neng? Tanya tukang beko. Bakar ikan sama ayam, kataku tak berani menatapnya. Aku fokuskan perhatianku pada sambal jahe yang sudah mulai halus. Sementara Abah, ia sibuk membakar ikan dan ayam bersamaan. Akang baru tahu kalau Abah Agung punya anak cewek cantik lagi. Aduh, kataku spontan saat jari tangan terpeleset dan masuk ke dalam copek. Aku heran sama ulekan yang tiba-tiba terasa licin seperti perosotan anak TK. Aku mengangkat kepala, melihat si Akang Beko yang sedang cekikikan menertawakanku. Masya Allah, kumisnya. Hatiku menjerit menyadari dia memiliki kumis yang lumayan tebal. Aku buru-buru mengalihkan pandangan ke arah Abah yang sedang memanggil tetangganya untuk ikut makan bersama kami. Beberapa orang datang untuk ikut makan. Tentunya tetangga sekitar rumah Abah saja. Bersambung.